Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika di semester 2 ini. Kita akan memulai dengan pelajaran yang baru. Di pelajaran ini kita akan mengulas tentang bangun ruang yang sudah dipelajari di kelas 5. Akan tetapi di dalam bangun ruangnya ini kita akan memperluas lagi, di mana bangun ruang itu sendiri merupakan gabungan dari bangun datar yang membentuk sebuah ruang, ya. Misal ada sebuah bangun datar persegi, ya. Jika bangun datar persegi ini kita tambahkan jumlahnya sebanyak 6 buah. Oke. Ya, semuanya persegi. Oke. Lalu gabungan dari bangun datar persegi ini kita susun, kita tempelkan bagian dari rusuk-rusuknya, maka dia akan membentuk sebuah bangun ruang yang namanya adalah kubus. Gitu ya. Ini pengertian dasar dari sebuah bangun ruang. Dan gabungan-gabungan dari bangun datar ini disebut dengan jaring-jaring sebuah bangun ruang. Oke, dipahami ya. Oke. Untuk memulai kegiatan pembelajaran bangun ruang ini, kita harus mengenal dulu bangun-bangun ruang yang ada di sekitar kita. Bangun ruang di sekitar kita itu ada 3 bentuk sebenarnya. Ada 3 bentuk bangun ruang. Oke. Yang pertama ada yang namanya prisma. Yang kedua ada limas. Dan yang ketiga ada bola. Oke. Ketiga bentuk bangun ruang ini kita kelompokkan. Prisma itu ciri-cirinya adalah memiliki alas dan atas yang sama. Bentuk bangun ruang yang memiliki alas dan atas yang sama, ya. Alas ini adalah bawahnya, atasnya ini adalah sisi bagian atas. Itu sama bentuknya. Artinya kalau di bawahnya ini bentuk persegi, atasnya juga persegi. Jika di bawahnya berbentuk lingkaran, berarti atasnya juga berbentuk lingkaran. Jika di bawahnya ini berbentuk persegi panjang, oke, atasnya juga berbentuk persegi panjang. Jika alas dan atasnya berbentuk segitiga, oke, atasnya juga berbentuk segitiga. Ini disebut dengan prisma. Oke, prisma ya, prisma. Ingat, prisma sama, alas dan atas sama. Banyak sekali bentuk-bentuk prisma tersebut. Tidak hanya 4 bangun ruang ini, tapi dalam semester ini kita akan mempelajari 4 bangun ruang ini saja. Sedangkan limas itu merupakan sepertiga dari bangun prisma. Asal muasal dari prisma itu sendiri, dia berasal dari bangun prisma. Di mana bangun prisma ini, kalau setiap sudutnya kita tarik garis seperti itu ya. Oke, sehingga kita akan ambil satu sisinya. Oke, dia akan membentuk sebuah prisma, ya. Sehingga membentuk seperti ini ya. Seperti itu ya. Jika asalnya adalah prismanya adalah kubus, ya. Kubus ini adalah prisma persegi karena alasnya berbentuk persegi, disebut prisma persegi atau namanya kubus. Kalau balok, ini balok namanya prisma persegi panjang karena alasnya berbentuk persegi panjang. Dan yang selanjutnya kalau tabung ini prisma lingkaran karena alasnya berbentuk lingkaran. Dan ini disebut dengan prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Jika limas itu diambil dari sepertiga kubus, maka dia akan menjadi limas segi 4. Begitu juga dari balok, dia akan menjadi limas segi 4.
Jika limas itu diambil dari tabung, dia akan menjadi kerucut namanya. Dan jika diambil dari prisma segitiga, dia akan menjadi limas segitiga. Oke. Ciri khusus dari limas itu adalah memiliki titik puncak di atasnya. Titik puncak, titik puncak, titik puncak. Ini perbedaan yang sangat mendasar dan sangat mudah diingat, ya. Sedangkan bangun ruang yang terakhir adalah bola. Bola ini bentuknya adalah asal muasal dari bentuk lingkaran, ya. Ini kita akan mempelajari 3 bangun ruang ini. Nanti kita akan pelajari secara perlahan-perlahan, semoga dapat dipahami. Di dalam kehidupan nyata banyak sekali menggunakan bentuk-bentuk bangun ruang ini. Di antaranya adalah atap rumah, bentuk ruangan, bentuk gedung dan sebagainya. Bahkan untuk tabung ini banyak digunakan oleh di kehidupan kita, yaitu sebagai alat-alat yang membantu untuk memudahkan proses kehidupan kita, ya. Contoh gelas, ya, dan tangki dan sebagainya. Itu untuk memudahkan kita semua. Limas juga banyak digunakan di dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah bentuk atap rumah, bentuk desain dan sebagainya. Terus bentuk bola ini banyak sekali digunakan, ya. Di dalam kendaraan-kendaraan bermotor juga ada yang menggunakan bola-bola, ya, untuk memperlancar menggerakkan pergerakan mesin dan sebagainya. Di kehidupan nyata yang sangat jelas adalah untuk olahraga dan sebagainya. Bentuk bola itu banyak sekali dalam kehidupan nyata. Oke, itu untuk mengenal bangun ruang, dan kita akan lanjutkan untuk yang selanjutnya. Untuk mengenal lebih jauh tentang bangun ruang, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu unsur dan sifat-sifat dari bangun ruang tersebut. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu kubus. Oke. Di dalam kubus ini memiliki unsur-unsur dan sifat-sifatnya. Yang pertama, itu kubus memiliki sisi sebanyak 6 yang sama. Mana saja sisi yang sama? Misal kita tulis di sini ada huruf A, di pojok sini ada A, B, C, D. Yang di atas ada E, F, G, dan H. Oke. Sisi-sisi itu adalah bangun datar yang membentuk sebuah bangun ruang, ya. Sisinya itu berarti, nah, misal kita ambil sisi bagian alas atau bawah, ya, ini merupakan sisi. Sisi itu adalah bangun datarnya, ya, bangun datar yang membentuk bangun ruang tersebut. Di sini ada sisi ABC. Saya akan tulis di sini A, B, C, D. Kebayang, ya? Sisi ABCD ini merupakan bangun datar persegi yang memiliki panjang rusuk-rusuk yang sama, ya. Oh ya, ada penyebutan yang harus kita pahami. Yang pertama, jika di dalam bangun datar, garis-garis tepi ini disebut dengan sisi. Oke. Akan tapi jika menjadi ruang, sisi itu menjadi bangun datar itu sendiri. Sedangkan di dalam bangun ruang, garis-garis yang membentuk bangun ruang ini disebut dengan rusuk. Makanya biasanya ini disebut dengan rusuk, dan rusuk. Oke? Ingat, ya, di dalam bangun ruang, sisi itu merupakan bangun datar itu sendiri. Oke. Sekarang kita ke sisi dulu. Sisi di dalam bangun ruang kubus ini memiliki 6 pasang. Kita hitung bersama. Pertama, alas, ini 1. Oke. Alas lawannya dengan atas, berarti ini yang kedua. Yang samping kanan ini ketiga, samping kiri 4. Sisi bagian depan ini 5, dan sisi bagian belakang adalah 6. Oke, ya, bisa dipahami, ya. Diulangi. Bawah, atas, samping kanan, samping kiri, depan, dan belakang. Itu merupakan sisi dari
sebuah kubus, sehingga sisinya memiliki 6 buah sisi. Jika kita tulis sisi-sisinya, ini ada contoh A, B, C, D. Berarti sisi yang pertama A, B, C, D. Sisi yang kedua kita ke atas, E, F, G, H, E, F, G, H. Oke. Lalu sebelah kanan B, C, G, F, B, C, G, F. Sisi sebelah kiri A, D, H, E, A, D, H, E. Bagian depan A, B, F, E, A, B, F, E. Dan bagian belakang D, C, G, H, D, C, G, H. Begitu ya penulisan sisi dari bangun ruang. Oke, yang selanjutnya unsur yang kedua. Tadi kita sudah membahas unsur yang pertama, yaitu sisi sebuah bangun ruang kubus. Unsur yang kedua adalah rusuk. Di awal saya sudah katakan tadi bahwasanya di dalam bangun ruang rusuk itu merupakan garis-garis pinggir ya, yang dia membentuk sebuah bangun ruang. Rusuk dari sebuah bangun ruang ini memiliki 12 rusuk. Mari kita hitung bersama ya. Di sini ada panjang rusuk AB. Kita tulis AB. Terus kita muter ya. BC, CD, dan DA. DA. Oke, kita muter ya biar enak ya. Lalu kita hitung tiang-tiangnya. Pertama dari AE, lalu tiang sebelah sini BF, CG, dan DH. Oke, lalu kita ke atap EF, FG, GH, dan HE. Oke, sehingga kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga rusuknya adalah 12 buah dari bangun ruang kubus. Oke, itu unsur yang kedua, yaitu rusuk. Unsur pertama tadi sisi, yang kedua rusuk, dan yang ketiga ada yang namanya titik sudut ya. Titik sudut atau biasa disebut dengan sudut saja ya, boleh. Sudut bangun ruang. Oke. Sudutnya ada berapa? Sudut sebelum kita hitung, sudut itu merupakan pojok-pojok dari bangun ruang itu sendiri ya. Kita lihat di sini ada pojok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kita tulis berarti sudutnya, penulisan sudut ada tanda sudut begini ya, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Oke, sehingga jumlahnya ada 8 buah sudut. Itu merupakan unsur-unsur dari bangun ruang kubus. Bisa dipahami ya.